Ini saya sarikan yang sesudah Mataram Islam, karena ini panjang raja-raja sebelum Mataram Islam disebutkan semua. Jadi ini semacam ramalannya saja yang akan saya bacakan. Setelah Walandi, setelah bangsa Belanda keluar dari Nusantara, ini saya singkat saja. Nusantara nanti akan mendapatkan sedikit kecemerlangan ketika dipimpin oleh Anita Haken Narendra mendudukkan seorang pemimpin atau raja. Duk timure babaran Hardi Srandil. Ketika kecil lahir di sekitar Srandil, sekitar Cilacap. Maksih terdak Kanjeng Rasul, masih ada darah dari Muhammad, Nabi Muhammad. Ibu darah Mataram, ibunya berdarah Mataram. Angadani tanah Jawa, pan jumeneng Ratu Adil. Ini ramalan kuno. Jadi orang nanti yang bisa membuat kecemerlangan Nusantara diramalkan lahir di sekitar Gunung Srandil. Nah, bagi yang belum memiliki istri, silakan mencari istri di sana. Siapa tahu menurunkan anak calon pemimpin Nusantara. Niretno lahir Cilacap, gitu. Niretno Cilacap. Itu Ki Indra Cilacap juga. Nah, ini saya kira ini Cilacap tapi Kebumen ternyata. Ki Wasija. Yang kelahiran Ratu kelahiran Srandil tadi dikisahkan. Ratu iku luweh melarat. Dia itu melarat. Tidak memiliki sumber dana yang besar. Apakah ini mungkin? Mungkin saja. Pak Jokowi mungkin. Dia tidak punya sumber dana besar, akhirnya jadi presiden. Yang punya sumber dana besar, akhirnya mencak-mencak. Saya nggak bilang ya. Saya nggak bilang. Datan mawi sangu amung sakdermo. Sumindi mring yang aku. Dia tidak punya modal apapun. Hanya berpasrah kepada yang aku. Tanpono janmo wikang. Tidak ada orang yang tahu, menyangka kalau dia nanti akan jadi raja. Apakah ini mungkin? Mungkin saja. Karena Pak Jokowi juga sudah mengalami. Kita tidak pernah menyangka Pak Jokowi itu akan jadi presiden. Pan kasandang kasampar sandung tan meruh. Orangnya menderita. Di masa mudanya itu kesampar kesandung. Kesampar kesandung itu berarti sesuatu yang tidak dihargai. Ditendang ke sana, ditendang ke sini. Ini namanya kesampar kesandung. Pudak sinumpet punika timbule kang tunjung putih. Jadi semacam bunga pudak yang disembunyikan.
Ketika nanti muncul akan berubah menjadi teratai putih yang indah luar biasa. Mungsuh ngarep akeh sirno, musuh dia yang berani berhadapan dengan dia hancur. Engkang podowani samyo mati, yang berani melawan dia akan mati. Tumpes tapis sirno larut, tertumpas habis sirna dan larut. Balane mung sirrolah. Sirrolah ini adalah rahasia Tuhan. Sir itu rahasia. Sirrolah berarti rahasia Tuhan. Kekuatannya adalah sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba ada yang mendukung. Tiba-tiba ada yang mengangkat. Tiba-tiba ada yang memberikan bala bantuan yang tidak disangka-sangka. Ini namanya bolone mung sirolah. Rahasia Tuhan, rahasia Allah. Itu yang menjadi bala tentaranya. Mung kelabang kala jengking gamanipun. Senjatanya cuma kelabang dan kalajengking. Nah, coba ini maksudnya apa? Mung kelabang kala jengking gamanipun. Niku waspadano dikoladenono benjang. Jadi dia akan dimomong oleh danyang tanah Jawa. Selain bolo sirolah, karena dia itu orang baik, maka semua unsur alam pun akan membentengi dia. Bolo sagung lembut, dari seluruh lembut akhirnya membentengi dia dari segala hal-hal yang kurang baik. Anjurungi marang sang Ratu Adil, membantu kepada sang Ratu Adil. Ono dene kudanipun, adapun ibu kotanya, alas bumi ketonggo. Ini maksudnya apa? Nanti coba kita buka di sini. Pan rinekso kedatoniro sang Prabu, juluk di pan rinekso direksa apa ya? Dijaga kedaton niro sang Prabu, kerajaan sang Prabu. Juluk Sultan Eru Cokro. Enak atine wong cilik. Rakyat kecil menjadi makmur. Hilang wong kang durocoro, hilang orang yang berhati buruk. Wong dursila hilang pansirna enting. Orang yang dursila, orang yang tidak baik hilang sama sekali. Apakah ini mungkin? Mungkin saja. Karena negara Belanda pun sekarang penjaranya kosong. Itu mungkin terjadi. Jadi di Belanda itu butuh orang jahat. Jadi kesempatan berbuat jahat besar di Belanda. Kalau mau impor penjahat dari Indonesia, monggo. Botoh keh podo kabutuh. Perjudian pun tidak ada lagi. Awet adiling sang noto, sebab karena keadilan sang nata. Pajeke wong cilik sudo, pajak ringan, sawah sajung sadinar pajak neki, pajaknya sangat kecil sekali, winatesan amung sewu, dadya dahar narendra, datan mundut langkungane saking sewu. Ratu iku lumuh arto, blobo asih marang dasih. Intinya raja ini tidak berharap harta, sangat-sangat sederhana sekali. Dan itu sebenarnya sudah dijalankan oleh raja-raja Jawa. Raja-raja Jawa
pakaiannya itu sama dengan rakyat kecil. Sampai sekarang. Jenengan lihat Sultan Hamengkubuwono itu pakaiannya sama dengan Abdi Dalam. Sama. Cuma yang dibedakan mungkin corak kainnya. Corak kainnya yang dipakai itu beda. Sekarang mohon maaf dibedakan Sultan-Sultan Malaka. Pakaiannya mewah. Dari sutra, dari emas, pokoknya sangat sangat mewah sekali. Kalau raja-raja Jawa sangat sederhana. Pakaiannya sesuai dengan para kaulanya. Bahkan kadang-kala kalau bercampur itu pakai blangkon, pakai beskap, pakai kain, nggak bisa dibedakan mana raja, mana kaula. Kalau di Jawa. Tapi kalau awas dengan jarik yang dipakai, baru kita tahu itu raja. Kalau yang tidak awas ya nggak tahu itu raja atau bukan. Itu di Jawa. Itu sudah semenjak dulu di Jawa itu diajari hal semacam itu. Bahkan pada masa Mojopahit pun juga pakaian-pakaian Raja Mojopahit sama dengan kaulanya, tidak terbedakan. Tidak terbedakan sama sekali. Nah, setelah Ratu Adil nanti ini ada kisah setelah Ratu Adil nanti tanah Jawa akan dikuasai oleh Penggi, bangsa Penggi. Ini siapa bangsa Penggi kita tidak tahu. Mungkin Cina, mungkin Amerika atau yang lain kita tidak tahu. Setelah bangsa Penggi menguasai tanah Jawa, saya persingkat saja. Telung puluh songwarso sampun jugruk watesi tanah Jawi. Gunung Sumbing nulya jugruk Merapi Mubal Bromo ing merbabu swaranira gumbludhuk Gunung Tidar Mubal Toyo sirna ilang pulo Jawi. Jadi ramalannya ini nanti sangat mengerikan bagi tanah Jawa yang tercatat di serat ini. Setelah nanti Ratu Adil muncul, selanjutnya datang bangsa Penggi menguasai Jawa. Selanjutnya ada bantuan datang membebaskan tanah Jawa. Diakhiri nanti dengan sampun jangkep watese tanah Jawi. Sudah lengkap batas sejarah tanah Jawa. Gunung Sumbing nulya jugruk, Gunung Sumbing akhirnya longsor, Merapi Mubal Bromo, Gunung Merapi keluar api, ing merbabu swaranira gumaludhuk, merbabu suaranya menggelegar, Gunung Tidar Mubal Toyo, Gunung Tidar keluar air, sirna ilang pulo Jawi. Ini kisah Syekh Jongko Syekh Subagir terkait tanah Jawa yang pada akhirnya mengisahkan tanah Jawa tenggelam oleh air. Ya, semoga jangan terjadi. Tapi ini jangka dari masa lalu. Ya, yang bisa kita usahakan adalah berikhtiar semampu kita. Jadi katakanlah kalau ada perpisahan, itu pasti terjadi perpisahan. Tapi ya mbok jangan cepat terjadi dulu. Kita usahakan agar itu terjadi nanti saja, diperlama. Dengan cara apa? Sebagai seorang spiritualis, kita memperbesar rasa ulas asih kita. Kalau setiap menekung, biasakan untuk menyebarkan getaran ulas asih kepada seluruh
tanah Jawa. Itu bantuan yang sangat luar biasa sekali agar bencana yang akan menimpa tanah Jawa bisa diredam, bisa diperlama, bisa diperlambat, setidaknya lebih lama lagi agar kejadian seperti yang diramalkan ini tidak segera terjadi. Kalau melihat dari babat yang lain, setelah Atlantis pecah karena air samudra, kita bicara Jawa, Jawa sendiri itu terbagi menjadi tiga. Sekarang menyatu. Dari batas Tulungagung, terus mengalur ke timur melewati Blitar, di utara Blitar, terus ke utara melewati Kediri, terus mengalur ke timur lagi melewati Sidoarjo. Itu sebenarnya terpisah oleh laut zaman dulu. Terus Gunung Muryo atau sekarang Gunung Muria itu juga terpisah dengan Jawa. Jadi ada selat antara Pulau Muryo dengan Jawa. Maka jangan heran kalau sekarang di daerah Pekalong, daerah Grobogan, Purwodadi itu banyak ditemukan kerang. Jadi kalau kita tanahnya di Pacul, di bawah tanahnya itu kita temukan kerang-kerang laut. Padahal sekarang jauh dari laut. Karena dulu itu selat. Menyatunya antara Jawa bagian timur dengan Jawa yang bagian barat itu ketika Gunung Kamput atau Gunung Kelut sekarang itu meledak. Ledakannya sangat dahsyat. Gunung Kelut itu kan terletak di perbatasan Kediri sama Blitar. Ketika Gunung Kamput itu meledak sangat dahsyat, abunya menimbun selat yang memisahkan antara Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur. Sehingga sekarang terbentuk daratan yang menyatu antara Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur. Dikisahkan dulu oleh nenek-nenek moyang kita dulu ada unen-unen, kata orang Jawa. Ada kata apa kalau unen-unen itu ada ramalan yang diucapkan diturun-temurun. Tulungagung dadi kedung, Blitar dadi latar, Kediri dadi kali, Sidoarjo dadi oro-oro. Tulungagung akan menjadi danau besar. Blitar akan menjadi tanah lapang yang tanpa penghuni. Kediri akan menjadi sungai besar. Sidoarjo akan menjadi oro-oro tanah yang tanpa penghuni. Jadi akan balik lagi tanah Jawa terpisah menjadi dua. Itu unen-unen dari orang Jawa di sekitar Jawa Timur seperti itu. Karena memang dulunya memang itu selat. Selanjutnya yang Pulau Muria. Dulu Gunung Muria itu aktif. Sekarang mati. Gunungnya mati. Gunung Muria meledak dahsyat. Abunya akhirnya menutupi selat yang memisahkan antara Pulau Muria dengan Jawa. Sekarang akhirnya menjadi satu. Melihat yang semacam ini, kemungkinan memang mungkin Jawa terbelah atau tenggelam bisa saja terjadi. Yang bisa kita lakukan sebagai penggiat spiritual adalah sesekali atau mungkin kalau bisa sering kali setiap menekung kita tebarkan vibrasi cinta kasih kepada tanah Jawa. Karena vibrasi kasih seperti ini yang akan bisa menahan
segala macam bencana yang mungkin akan terjadi. Seperti yang terjadi di Jolotundo kemarin, ini boleh percaya atau boleh tidak, sebenarnya gempa terjadi 3 hari setelah acara kita. Harusnya. Karena ada tekanan entitas lain yang turun di sekitar Jolotundo. Di selatan Jawa itu ada lempengan bumi yang sebenarnya sudah hendak bergeser. Karena memang proses alam. Karena tekanan entitas lain yang turun di sekitar Jolotundo, akhirnya geserannya terjadi lebih awal. Jadi bencana alam yang kalau ditilik dari segi spiritual, memang unsur alam. Tetapi penyebabnya bisa terjadi secara alami maupun karena entitas lain yang mungkin hadir. Itu bisa terjadi demikian. Dan karena bencana alam itu memang asli unsur alam, kita bisa memperlama, mencegah agar bencana tidak sering terjadi dengan cara menebarkan kasih. Itu yang sementara bisa kita lakukan. Kalau mau melakukan upacara secara besar, kita tidak punya dana. Ada sebenarnya cara untuk meredam bencana seluruh Nusantara, ada. Tetapi dana kita kurang. Dulu yang sering melakukan ritual untuk meredam bencana adalah Bapak Soeharto. Setiap suro pasti mengadakan wayangan seluruh Indonesia. Di seluruh kabupaten pasti wayangan. Pasti ruatan. Kita lihat selama 32 tahun beliau memerintah, alam tenang. Begitu reformasi, ruatan sudah tidak pernah dilakukan, orang suka-suka semaunya, akhirnya alam juga suka-suka. Yang paling berkesan adalah ketika bencana tsunami tahun 2004. Ketika pertama kali Bapak SBY baru dilantik. Baru dilantik langsung tsunami 20.000 orang habis. Saya cari dulu itu videonya bertebaran di mana-mana. Saya mau nyimpen kok nggak tega waktu itu. Sekarang saya cari di YouTube nggak ada video sama sekali. Hapus semua. Padahal mayat bergelimpangan seperti itu, istri saya dulu masih ibunya ini. Sekarang sudah bisa. Bilangnya seperti pepes ikan. Mayat bergelimpangan. Aduh. Luar biasa. Itu waktu itu habis diguncang gempa, orang panik, keluar rumah, habis itu tsunami menghantam Aceh. Itu selepas reformasi ketika Pak SBY baru diangkat. Habis itu beruntun bencana tiada habis. Padang gempa, terus daerah ini Pangandaran, Jogja, berikut berturut-turut. Selama 32 tahun pemerintahan Pak Soeharto kemana? Tanahnya sama. Tanah yang rawan gempa, tanah yang rawan gunung meletus, tanah yang rawan tsunami. Tetapi selama 32 tahun pemerintahan beliau, ada. Karena beliau melakukan ritual spiritual walaupun juga dengan usaha-usaha secara sains. Zaman sekarang sains pun tidak kita lakukan. Uang untuk itu dikorupsi. Secara spiritual tidak dipercaya. Ya sudah. Orangnya suka-suka, alamnya juga suka-suka. Kamu orangnya semau gue, alamnya juga semau gue. Jadi harus diterima. Karena permintaan kita kan demokrasi. Orangnya mau demokrasi, alamnya juga demokrasi. Itu yang terjadi sekarang. Kita punya, Jawa Tipo punya ritual-ritual seperti itu. Cuman menghabiskan biaya dan kita belum punya biaya yang memungkinkan untuk melakukan ritual. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah menebarkan ulas asih ketika menekung sebisa kita untuk meredam bencana yang mungkin
akan terjadi. Sebagai penutup pelajaran siang ini, kita akan menekung connect dengan Gunung Tidar. Kita akan menyerap sisa-sisa energi positif yang ada di Gunung Tidar yang dulu pernah ditanam oleh Syekh Subagir. Kemarin saya sudah naik ke atas, saya naik ke puncak, saya sudah menekung di petilasan Hyang Ismoyo di puncak Gunung Tidar. Saya tidak mendapat dawuh untuk mampir kemanapun. Jadi naik ke atas, menekung di atas, habis dari atas turun. Dawuh tertuju pada saya. Kalau ada yang ngintil silahkan, si Purwati ngintil, monggo. Silahkan. Cuman tugas itu kepada saya. Setelah dari atas saya turun hujan lebat. Naik terang. Habis menekung selesai, saya keluar dari petilasan Hyang Ismoyo, tepat di tempat tumbal ditanam, saya foto sebentar, habis foto jatuh hujan. Kita turun. Hujan sebagai rahmat, itu sebagai berkat. Kalau hujan petir badai, itu berarti sebagai walat. Hujan turun rintik-rintik deras, itu kita syukuri. Si Purwati ikut dengan saya waktu itu. Tujuan saya langsung turun, terus hujan menderas tepat ketika di petilasan Syekh Subagir di bawah. Maka akhirnya mau tidak mau saya ngiup di petilasannya Syekh Subagir. Dan mau tidak mau pula sedikit banyak saya menekung di sana. Berarti memang disuruh mampir bentar. Sebenarnya dawuhnya cuma ke atas, turun, tidak usah mampir. Derasnya itu pas di makamnya Syekh Subagir. Akhirnya saya ke makam petilasannya Syekh Subagir. Saya diam di sana, ya, connect ke beliau. Tidak ada sosok Syekh Subagir di sana. Yang ada banyak khotam-khotam yang menjaga petilasan Syekh Subagir. Mungkin Kanjeng Syekh sudah manitis. Nah, setelah saya kula nuwun di sana, akhirnya hujan agak sedikit reda. Saya turun ke bawah. Begitu menginjakkan kaki di bawah gunung, hujan berarti terang benderang. Masih ada sisa-sisa energi yang di tempat tumbal tersebut, maka hari ini monggo kita serang karena saya sudah connect di sana. Sebelum benar-benar pudar, seperti emas sepuhan itu lama-kelamaan akan memudar. Monggo kita serap energi di sana, energi Gunung Tidar, energi tumbal Syekh Subagir sebagai pendorong agar segala keinginan kita tercapai. Ini berkaitan dengan keinginan keduniawian. Kalau yang Gunung Tidar tersebut berbeda dengan Gunung Jabalkat yang saya daki setelah dari Gunung Tidar. Di Gunung Jabalkat itu memenuhi segala harapan, bahkan hal-hal spiritual pun bisa dipenuhi ketika kita lelaku di Gunung Jabalkat. Monggo persiapan diri untuk menekung bersama.
Monggo silahkan persiapkan diri di rumah maupun di sini untuk mengambil sila, posisi yang nyaman. Saya nanti akan mengirimkan energi kepada jenengan semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kalau jenengan pernah melihat, suara saya terdengar tidak? Bagus, bagus. Oke. Kalau jenengan pernah melihat aksara Jawa So, tolong divisualisasikan aksara tersebut di dahi jenengan masing-masing. Kalau yang belum pernah melihat aksara So, yang ada di poster saya tentang Gunung Tidar itu ada tugu dan ada aksara Jawa di situ, itu aksara So. Sudah posternya. Monggo dilihat dulu. Jangan semerap aksara So ki, Mas Ijan. Oh, nggih sampun. Nggih. Yang ada di tubuhnya Syekh Subakir itu aksara So. Sudah melihat semuanya di rumah? Sudah. Sampun nggih. Yang di rumah sudah nggih. Nanti coba divisualisasikan aksara So itu berada di dahi masing-masing, di antara alis mata masing-masing. Di tugu Syekh Subakir itu aksara So ditulis di 4 kiblat. Sebenarnya maksudnya adalah So yang pertama adalah saras, artinya waras. So yang kedua artinya adalah sugih, yang artinya adalah kekayaan. So yang ketiga artinya adalah singgih. Singgih itu wibowo sebenarnya. So yang keempat artinya selamat. Jadi sesuai dengan ajaran Jawa asli, Syekh Subakir mendapatkan wejangan dari Dang Hyang Ismoyo untuk memfokuskan energi kepada saras, sugih, singgih, selamat. Ini sesuai dengan pawisik yang saya terima, agar saya selalu menutup melekung dengan mel waras sugih wibowo rahayu. Ini sama saja dengan So yang ditulis oleh Syekh Subakir di Gunung Tidar, tetapi menggunakan kata-kata saras,
sugih, singgih, selamat. Monggo silahkan connect. Nanti ketika saya menyebut kata saras, jenengan serap energi kesehatan sepenuhnya. Ketika saya menyebut sugih, jenengan serap energi kekayaan sepenuhnya. Ketika saya menyebut singgih, Anda menyerap energi kewibawaan sepenuhnya. Ketika saya menyebut selamat, Anda menyerap energi keselamatan sepenuhnya. Monggo persiapkan diri masing-masing. Bersila memusatkan pikiran, connect dengan Gunung Tidar. Tidak perlu mengucapkan mel apapun, karena ini bukan manekung suwung. Manekung suwung nanti kita lakukan selepas acara ini berlangsung. Ini sekedar manekung biasa untuk menyerap energi dari Gunung Tidar. Ya, sampun. Monggo dibakar lumiyin. Dibakar dulu ketika ya, monggo. Monggo silahkan memejamkan mata. Dengarkan mel yang saya baca. Sehabis itu, setiap saya